Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berserah dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati setiap renungan kami pagi ini. Berbicaralah bagi kami Tuhan, pimpinlah perenungan ini, kiranya boleh memuliakan nama Tuhan. Dan pimpin kami juga untuk tetap setia melakukan kebenaran ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46, ayat pertama hingga ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, seorang bapak gereja yang bernama Martin Luther berkata demikian. Setiap kali dia mendengar kabar yang membuat hatinya gelisah, susah, dia berkata, mari kita nyanyikan Mazmur 46 ini. Mazmur ini memberikan kekuatan, pengharapan di sepanjang masa. Seperti pemazmur yang alami. Ternyata pemazmur juga menghadapi situasi masalah kehidupannya, yaitu serangan dari musuh. Memang mereka waktu itu terlindungi oleh kota benteng, di mana mereka tinggal di suatu daerah, lalu mereka dikelilingi sama benteng-benteng yang kuat. Tetapi seberapa kuat benteng itu melindungi mereka? Musuh yang mereka hadapi mungkin lebih kuat dan bisa saja menghancurkan kota itu dan masuk menyerang mereka. Di tengah-tengah situasi ketakutan ini, Mazmur menyadari bahwa ia punya Allah yang bisa mereka andalkan, Allah yang lebih besar daripada kekuatan musuh, Allah yang hadir memberikan perlindungan tengah situasi sulit yang ia alami. Pemazmur menggambarkan situasi sulit ini
seperti bumi yang berubah. Digambarkan fenomena alam yang berubah, kita bisa lihat di ayat yang ketiga dan keempat yang berkata demikian. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Penggambaran situasi yang begitu menakutkan pada saat itu. Tetapi sekali lagi pemazmur menyadari bahwa ada Allah yang menjadi tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong di tengah situasi tersebut. Di tengah-tengah situasi sulit ini, pemazmur bermazmur dalam kehidupannya dan ia mendengar suara dari Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah. Tuhan mengatakan hal itu. Kenapa Allah menyuruh pemazmur untuk diam? Bukankah situasi yang menakutkan seperti yang dialami pemazmur ini seharusnya banyak bertindak seperti bagaimana cara melawan musuh dan mengalahkannya? Tapi Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah. Mungkin pemazmur berpikir, dengan diam semua bisa teratasi. Diam di sini bukan berarti tidak melakukan apa-apa atau santai. Ternyata diam di sini kita tidak mempertanyakan berapa lama situasi ini berakhir. Kapan serangan musuh itu bisa dimusnahkan? Kapan kami tidak merasa ketakutan lagi? Kapan kami melewati situasi sulit ini? Atau mungkin kita bertanya, kapan virus corona ini berakhir di muka bumi ini? Kata Tuhan diam, jangan mempertanyakan situasi ini kapan berakhir. Tetapi kita diajak untuk mengerti, untuk diam dan fokus bersandar hanya kepada Tuhan. Alasannya apa? Karena kita punya Allah yang menyertai dan melindungi kita. Kota benteng kita. Allah yang menuntun kehidupan kita. Allah ada di dalam kita. Seperti dalam ayat yang tadi kita baca, Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang dan Allah akan menolongnya. Jadi Allah hadir dan menyertai, menuntun, menolong mereka. Di tengah keadaan yang sulit yang kita alami, atau masalah, atau tantangan yang berat sekalipun, siapa yang ada di dalam kita? Apakah ada Allah di dalam kehidupan kita? Kita bersandar kepadanya. Tuhan yang kita percayai adalah satu-satunya penolong kehidupan kita. Itulah yang kita andalkan di dalam kehidupan ini. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita bersama-sama belajar. Di dalam keadaan sulit sekalipun, mari kita arahkan hidup kita untuk fokus dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan kita akan lihat apa yang Tuhan akan lakukan atau kerjakan dalam kehidupan kita. Dan yakinlah, percayalah, semua ini pasti berlalu. Tuhan memberkati kita dan menolong kita melakukan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.